Mohon untuk Oke, tidak Mas Andro, mohon untuk tidak jalan. menyebutkan nama ya, karena ini masuk ke konten YouTube. Bagaimana? Oke, oke. Mas Andro, ini saya mau tanya toh. Aku tuh mau syuting, cuma aku takut nggak ada temen, mau jalan sendiri juga nggak tahu jalan. Aku libur itu nggak pernah jauh-jauh dari rumah, dan aku mau syuting ini nggak nggak tahu jalan, dan aku mau ikut rombongan ini dari Mas Andro, bisa nggak? Ada nggak di situ? Sampean kalau hari Minggu besok ada temen yang mau ke sana, sampean mau bareng. Waduh, kalau hari Minggu aku gini Mas Andro, apa visaku tuh memang masih jauh, cuma kan jauh-jauh hari aku cari informasi gitu loh maksudku. Visa aku tuh habisnya masih tahun depan bulan Februari. Hmm. Itu kalau seandainya aku cuting untuk bulan-bulan sebelum itu bisa ya Mas Andro ya? Ya sebenarnya nggak ada masalah mau ke sana, cuman kan tergantung sampean. Jadi mau kapan? Sebenarnya kalau kalau sampean syutingnya sebelum Februari ya menurutku ya tetap keluar nanti balik lagi ya dikasih setahun lagi ya nggak ada masalah. Hmm, Ya kan tergantung aku kan sampean aja. Makanya gini loh, makanya nanti sampean kalau iya. keluar sebelum Februari itu nanti visa yang muncul yang dikasih sama imigrasi nanti berapa lagi kan bisa dilihat. Hmm, itu nek seandainya mepet bulannya nggak apa-apa ya Mas Andrew? Ya nggak masalah, yang penting nggak bukan tanggalnya karena program mereka 1 tahun itu harus keluar dari Hong Kong dalam Hmm, beberapa. kan oh gitu. Kan aku kemarin tuh tanya sama temenku, dia bilang katanya Mbak kalau bisa 1 bulan sebelum 2 bulan sebelum apa visamu habis itu kamu harus syuting Mbak. Soalnya temenku kemarin sebulan sebelum visa habis kok terus nggak, iya ceritanya nggak dikasih cap atau gimana gitu lah. Terus loh lah masa sih mbak, aku gitu ya wes, aku daripada aku mamang mending tanya mbak sampean yang lebih detail lebih tahu gitu loh daripada tanya-tanya sama mbak terkadang jawaban mereka itu nggak sama gitu loh Mas Andrew. Nggak masalah sih sebenarnya. Cuman kurang dua Nggak bulan, kurang masalah ya? sebulan, kurang 2 hari, kurang 3 hari sebenarnya nggak ada masalah. Oh gitu. Eh, Kapan lagi Mas Andrew seandainya bulan-bulan 9 ada nggak program di Mas Andrew? Kalau Nanti ada kan aku mau ikut rombongan. telepon Miss Juni aja. Dia mau dia mau berangkat satu kapal katanya. Satu kapal kan di sini 400. Kemarin kan kita berangkat 50 orang. Mm-mm. Mungkin Hmm, dia mau kira-kira buka kapan buka kapan nih Mas Mas Andre? telepon Miss Juni aja nanti. Nanti dia pasti ngumumin kok. Hmm, Nanti kalau dia ngumumin kita kasih tahu. oh gitu gitu. Soal Untuk biayanya Mas Andre, maaf sekalian mau tanya, ben ora anu ben sangune iki ora mepet ngono loh. kemarin berapa ya? Kemarin mereka yang berangkat itu 50 orang, aku nggak ngerti yang bayari sama Miss Yuni soalnya bayari. Oh Kalau gitu. Itu kalau nanti naik eh, eh, kalau naik bus itu murah, cuman 65. Cuman antri kalau hari Minggu ini nggak karu-karuan antri nih. Pemanjang terus ribet. Tapi kalau naik naik kapal gampang. Tapi ya agak lebih oh mahal harganya. oh Kan oh, sekali di sekali mana itu Mas Andre? sekali berangkat itu kan 150. Kemarin kita ngumpulnya di Oh, Sungwan. di Sumwan. Di Aduh ini videonya loh repotnya aku. Heeh, heeh. di videonya Miss Aku Yuni sampai repotnya lihat. gini loh, aku kira gitu ya. Aku repotnya ki libur ki gak tahuan nih libur aduh sekomah Mas Andro. Jadi aku repotnya aduh iki piye aku larang syuting bareng gak ono kanca. Lah aku ki paling bulan ya tak wani ora wani aduh sekomah ya Mas Andro. Lah iki piye carane ya? Duh. Sekarang kalau sampean nggak mau berjuang sendiri, nggak mau berangkat sendiri, aku ngeterno ora Iya, apa-apa, pokoknya paham, sampean paham. ijoli tiketku gampang, nggak masalah.
Betul. Nah, tapi nek aku ngeterno sampean aku mbok kongkon bayar dhewe ya sampean ngerti dhewe. Ya ngerti to Mas Andro, paham lah nek ngono kuwi piye gitu loh. Orang iya. sing butuh duduk aku dikongkon bayar dhewe kan ya. Nah, kalau sampean mau ditemenin ya kalau saya nggak bisa hari Minggu. Hari biasa sampean bayari transportnya dan sekarangnya berangkat ya ayo. Gak ada masalah. Oh gitu. Soalnya kan sekali lagi Mbak, aku punya bojo ya. Aku punya bojo. Sampean dengerin aku ngomong dulu. Jangan balesi omongan dulu. Sampean dengerin aku ngomong dulu. Siap. Aku ngomong sampean ngomong nggak ada yang dengerin. Aku punya bojo. Kalau aku ngeterno rono rene. Apa raya bojoku ngomel. Kowe ngeterno njaluk duit aku. Dia bilang kayak gitulah, aku terus piye? Ya kan? Iya, paham Mas. Kan di sini tuh Hong Kong itu apapun semuanya kan bayar, ya kan? Iya, paham. Bukannya saya mata duitan. Kalau sampean mau bareng ya silahkan. Kalau di tempatnya Miss Yuni buka silahkan monggo. Soalnya sekali lagi aku nggak bisa ada akses untuk beli tiket yang sampai 50. Miss Yuni kemarin kan nyoba beli tiket 50 terus dia tanya beli tiket 200 ternyata juga bisa. Makanya dia pasti nanti kalau 200 kan satu kapal itu isinya 400 orang kalau nggak salah. 400 apa 200. Nah, rencananya dia mau booking satu kapal sekalian berangkat. Ya kita nggak ngerti. Jadi tiketnya di jam berapa dan jam berapa itu di booking oleh orang-orang kita sendiri. Dia mau bikin rencana itu tapi aku nggak ngerti. Tapi kemungkinan besar ya kalau saya nggak ikut, soalnya saya bulan depan pulang ke Indonesia. Tapi kalau rencana-rencana kayak misalnya cek kesehatan, pap smear, apa semuanya ya saya dukung. Tapi kalau ke Makau belum tahu juga soalnya aku sama bojoku nek lungo gak sama dia ngomongnya kowe seneng-seneng dewe. Nah kan repot toh Mbak. Kalau punya istri itu sampean kan ngerti sendiri kayak gimana dan sing dikoncoi kan wong wedok-wedok ya kan. Paham. Perempuan pasti tahu lah sama perempuan bagaimana. Nah kalau Miss Yuni kan bojone cowok. Miss Yuni kan ketemu wedok-wedok jadi yuk mau semua nggak ada khawatir mau semua saya kan agak berbeda. Jadi saya itu cuman saya nggak mau bantuin orang tapi terus rumah tanggaku ribet kan. Iya paham Mas Andro. Jadi kayak gitu kalau seandainya sampean minta jutking nggak bisa takut semuanya. Sampean minta libur hari biasa ya ayo budal sampean kandani aku sampean bayari transportnya. Aku ngomong bojoku kan wonge gak mungkin keberatan. Ya wis oke, gitu aja. Tapi kalau misalnya riwa-riwi orang kadang-kadang aku ngajarin anak-anak main YouTube gitu kan seharian gitu aku ki prene minggu aku ora mbok gatekno malah mbok gatekno wong liya lah kan repot to Mbak. Diajak gak mau lah. Akhirnya sekarang solusinya pengin wong takok nang aku ya teko nang omah dan ada dia. Sumpah kan. Aku sih pengen loh ngobrol-ngobrol kalau Mbak Yuli bercanda ria kan Mbak Yuli nek dirungokke dari nada bicara niki aduh ngono lho pino ngono lho. Ketok iki ya iso diajak curhat penak ngono ketok iki aduh nek. Ya kalau sama orang lain kan ya semuanya orang baik, Mbak. Kalau saya enggak. Kalau saya nek Mas Andro tegas deh, wonge ayo pipi ngono iki. Diri saya ya begini. Jadi saya mau dengan siapapun ya saya enggak membedakan ya sayanya akan tetap seperti ini gitu. Ya jenenge karakter wong wedok karo wong lanang kan beda to Mas Andro. Nek wong wedok kan ya penuh ana lembah lembute gitu mesti ana nek wong lanang kan mesti ana tegase yo nggih mesti ana. Jadi seperti itu Mbak. Oh itu ya gue lah Apple tapi aku malah seneng kok. Nggih. Yang kemarin itu nenggone apa jenenge Miss Yuni itu dari jam berapa sampai jam berapa ya Mas Andro?
Kemarin itu kita berangkat setengah 10, pulangnya nyampe Hongkong lagi jam 6, setengah 7. Oh Kapalnya setengah gitu. 5, kapalnya udah setengah 5. Dan itu Oke pun oke saya oke. juga nggak kemana-mana kok. Jadi dari Taipa, habis dari Taipa ke Parisian. Nah dari Parisian cari makan, anak-anak mau cari makan, terus mau keluar sendiri. Setengah lima kita tunggu di Taipa lagi. Nah ternyata Oh komplit dari 52 anak-anak sudah standby di Taipa. Jadi mereka ada yang pingin ke gereja tua, akhirnya misah beberapa kelompok. Tapi yang nggak ngerti jalan, yang semuanya ya kayak sampean kayak gitu ya wis manut aja di Parisian. Terus ada yang naik sampai ke menara paling atas, bayar $35 kalau nggak salah. Terus ada yang lain yang nggak mau, ya saya bawa ke bawah. Saya ke bawah ke tempatnya parkiran bis, jadi sekalian nanti kalau naik bisnya gampang. Akhirnya begitu yang di atas sudah turun selesai, jam sudah mendekati jam 4. Nah pasukan yang ikut sama saya yang nongkrong nggak mau naik, ya langsung ke parkiran terus naik. Nah habis itu sama Miss Yuni setelah masuk ke imigrasi Hongkong lagi dicekin satu-satu visanya. Oh ya, setahun dipastikan di 52 anak itu dipastikan visanya komplit sampai setahun semuanya, sampai tanggal visa Hongkongnya habis kontraknya. Nah itu fungsinya kan difikskan visanya itu, kira-kira jangan sampai nanti jutking lagi gak cukup. Kalau memang gak cukup sampai visa habis 1 tahun, ya dia jutking lagi. Jadi harusnya jutkingnya itu kan setahun. Nah dia masih kurang setahun 3 bulan terus melu jutking. Berarti nanti kan ada waktu 3 bulan sebelum visanya habis dia harus jutking lagi. Bisa dipahami nggak itu? Oh gitu. Mending mepet ya Mas Andro nggih. Ya makanya kalau jutkingnya terlalu awal, ya visanya belum selesai, nanti tahun jutkingnya belum nyampe, jadi sampean harus jutking lagi gitu loh. Makanya kalau ada temennya bilang 2 bulan kalau bisa, nggak 1 bulan gini-gini, kan aku bingung. Oh, mending ya kalau seandainya kurang 1 bulan sih nggak ada masalah ya Mas Andro nggih. Ya kalau saya kurang 2-3 hari visa mau habis itu dia udah keluar, tambah lu enak. Wis gak bulan baleni nanti jutking lagi ngono. Oh gitu. Jadi sebelum tanggalnya itu selisihnya jangan terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang, visanya selesai, jutkingnya dia belum habis kontraknya. Jadi dia harus jutking lagi, gitu loh. Bisa dipahami nggak? Karena itu kalau hitungan finish loh ya, kalau hitungan finish. Kalau teman-teman finish, kalau hitungannya break, nah beda lagi. Break apapun ceritanya, 14 hari dari tanggal keluar dari rumah majikan itu sudah visanya habis 2 minggu. 2 minggu. Oh gitu. Berarti mending dimepetin aja seandainya kurang, ya seenggaknya ya kurang sebulan lah, itu lebih baik ngono ya Mas Andro nggih. Iya, dan jangan hari Minggu. Hari Minggu makau rawame ya. Nah hari biasa nyantai, jadi nggak gerudak-geruduk. Saya sebenarnya pergi bareng-bareng itu nggak terlalu seneng. Tapi kalau pergi bareng-barengnya naik gunung ya seneng. Pokoknya intinya pergi kalau bareng-bareng itu kudu ekstra energi ya. Bengok-bengok, ngejak rono. Iya soalnya wong orang 1-2 orang tok nggih. Karepe enek sing ngono, wedine kecentok gitu loh. Gak seneng srawung karo wong akeh terus kecentok. Nah, nek kecentok kan gak iso ngomong, artinya awake dhewe. Ngomong itu kan rumit. Jadi ya gak ada masalah. Ya walaupun dulu aku ngomong ambek Miss Yuni, coba deh jalan-jalan bareng, karena anaknya kan ya dia juga kantonis lancar, anaknya juga tahu prosedur. Akhirnya ya pertama kali nyoba itu 40 orang naik bis, ternyata rawat, terlalu lama. Ngantri malah naik kapal ya. Antri imigrasinya lama,
Terus naik bisnya itu juga, jadi turun cek imigrasi, setelah lolos sama imigrasi naik bis lagi. Nah itu bisa nggak seragam. Nah misalnya 40, yang 20 bis belakangnya, yang 20 bis depannya, kan nggak jadi satu. Nah itu yang agak maaf. Nah, makanya kalau naik kapal itu semuanya bareng, satu kapal. Masuknya bareng kalau jumlahnya. Makanya ada cita-cita sih katanya Miss Juni mau Judkingnya langsung satu kapal. Satu kapal itu langsung booking satu kapal satu kapal itu yang misalnya jam 10 ya, yang jam 10 itu kita BI orang kita semua sendiri. Lebih baik ngono ki malah penak Mas Andro, jadi kompak, nggak selisih waktu juga ngono malah penak. Terus sama Mas gini sebentar, malah penak tapi nalangi duitnya kan gede Mbak. Arek kan duitnya nggak langsung dikumpulin, kita mesti bayarin dulu, habis itu baru dibuka. Itu kalau seandainya nggak penuh yang ikut, nggak penuh 400, nggak yakin kita penuh 400, yo tekor Mbak, wis ketuku tiketnya. Diwehno sopo, didolan sopo, dadi calo ambek sopo. Makanya sebelum kita beli, kita pasti woro-woro dulu. Kalau sudah ada 200 manusia masuk, pesawatnya, kapalnya 400. Nah baru setelah itu kita order. Tapi kalau kita order dulu resiko. Jadi ngomong wong akeh itu juga ada faktor resiko Mbak, gitu loh. Jadi nah kalau dia kan YouTube-nya sudah meledos, sudah meledos, masalah duit kemungkinan tidak menjadi persoalan. Itu aja menurut saya, tapi dia ya nggak mau rugi kan, artinya gitu loh, harus dipaskan. Kalau memang nggak ditentukan 2 bulan lagi dan kuotanya nggak cukup 400, ternyata 200, ya dia beli 200 gitu. 200 ditutup. Kemarin kan jajal 50 terus ditutup, padahal yang daftar masih lumayan. Kalau terhitung sih masih 100 mungkin nyampe. Tapi ya kita trial, kita coba, semuanya dicoba. Itu kalau Judking bareng-bareng. Itu programnya Miss Yuni sih sebenarnya. Sampai telepon sama Miss Yuni aja. Nanti dia ngumumin. Terus Mas Andro, untuk Judking itu syaratnya apa yang dibawa tuh Mas? Ya nggak ada ya Pak. Yang dibawa paspor. Ya paspor. Kontrak kerja itu dibawa? Ya boleh dibawa. Boleh dikantongin ya kan, dibedakan. Kadang-kadang anak-anak kan dicepret sama paspornya, terus visa, visa itu paspor, visa itu paling penting ya. Dan paling penting lagi bawa duit. Iya itu pasti, itu paling penting malah poin yang pertama malah duit. Nanti nggak iso mangan. Aku nganterin anak-anak di restoran, aku nggak kepingin mangan sama anak-anak, malah Mas ini tak beliin, tak pesenin satu. Waduh Mbak, aku iki diet kok sampean kok no mangan. Alah diet-dietan bareng lapo toh. Ora usah diet ben ketok makmur. Sudah kegedean ini. Makanya kan seperti itu. Oh iya Mas Andro, sekalian aku mau tanya, ini kan majikanku kan gini, pas waktu aku perpanjang kontrak itu toh, aku kan ya sempet ayal-ayalan juga kan BN majikan aku tentang tiket kan. Jare iki nek aku gak balik Indo iku tiketnya untuk 1 kali jalan. Nah aku ya tetep ngeyel gitu loh, pulang nggak pulang itu tetap aku dikasih 2 kali tiket PP kan. Aku kan ngomong kayak gitu tau sama majikan aku kan. Lah majikan aku ngomong, karena kamu nggak pulang ya dikasih 1 kali jalan tiketmu, tak kasih uang 1 kali jalan. Ya nggak bisa, aku kan ngeyel terus toh. Lah aku ya wes lah, aku naik ngono daripada aku ayal-ayalan ben awakmu, aku harus telepon konsulat wae, aku ngomong karo KJRI piye iki anune peraturane, daripada aku ayal-ayalan aku gak ngerti. Takon agent kok ya ajene ngomongin ini awakmu jek tetep ra percaya, aku kan ngono to. Lah aku akhirnya ngomong ngono, tak gertak ngono ra dene. Yo wis ngene wis, kowe tak kei PP tapi kowe engko nek perpanjang kontrak meneh, awakmu tetep tak kei 1 kali jalan. Lah terus piye ngono iki Mas Andro, aku Mas Andro? Maksudnya sampean di KIPP? Gini loh.
kan aku kan perpanjang kontrak toh. Renew. Terus? Renew ya, renew. Tapi Terus nggak kan aku pulang. nggak pulang Indo, nggih, aku nggak pulang Indo. Setahu aku kan pulang nggak pulang itu pasti kan dikasih tiket pulang pergi kan. Seandainya dikasih uang ya uang tiket itu kan pulang pergi. Seandainya tiket pun ya juga tiketnya pulang pergi tuh Mas Andrew, gitu. Nah, tapi majikan aku bilang kalau aku nggak pulang Indo, aku dikasih tiket 1 kali jalan tok, berarti uang 1 kali jalan tok, gitu loh. Nggak dikasih uang tiket PP itu nggak dikasih gitu loh. Lah aku tetap ngeyel. Ngono lah, majikan aku masih dalam tetep pendirian itu, dan aku akhirnya ya wis lah nek ngono aku tak telepon KJRI wis yang paham peraturannya, aku langsung ngono ora, aku ngomong ngono ora. Nah terus ini ya mungkin mikir piye lah, mungkin daripada ribet piye, terus ini ya wis nek ngono kowe tak kei PP, tapi kok nek kowe renew kontrak meneh tetep kowe tak kei 1 kali jalan. Terus piye Mas Andrew ngono piye solusine? Gini ya Mbak, Nggih. kalau secara peraturan itu sampean seharusnya memang pulang. Oh gitu nggih. Ya, secara peraturan itu sampean pulang dan tiket sampean memang PP dan majikan yang nanggung. Jadi peraturan dasarnya adalah satu kontrak itu berlaku tiket PP pulang dan pergi, bisa dipahami. Jadi peraturan yang jelas itu satu kontrak itu ada 1 sampean diambil dari Indonesia dan 1 dipulangin ke Indonesia. Tiketnya itu begitu, 1 kontrak. Lah kalau sampean renew sebenarnya kan berlaku sampean pulang dan berlaku juga tiket balik. Kan gitu. Harus tiketnya tetap balik. Cuman karena sampean nggak pulang, ini yang salah sampean. Kalau kita berdasarkan peraturan lo ya. Ngerti nggak? Karena